Halo Twiben, kembali lagi di podcast 127 bersama aku Kansahai Pritia dari kelas 8B Dan aku Nabila Sakina dari kelas 8F. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu nih, Bil. Siapa sih Kansa ketemunya? Katanya sih atlet nih, Bil. Boleh perkenalkan dulu nggak kan namanya siapa, terus dari kelas Boleh. berapa? Perkenalkan, nama aku Nafa Nitisara Mulyadi dari kelas 9B. Kak Nafa, kira-kira boleh tahu gak kakak tuh diundang di podcast kita karena apa? Mungkin karena mungkin aku berprestasi juga di panahan, terus sering menang gitu deh. Kakak ikut mana? Ikut. Panahan itu hobi kakak atau gimana? Udah bagian dari hidup ini. Aduh. Emang berapa lama kak panahan? Dari 8 tahun. 8 Kayaknya tahun. 8 tahun. Sekarang umur Jadi kakak dari berapa? dari 2018. 2018. Aku kelas 1. Kelas 2. Kelas 2. Emang iya? Zaman Covid dong. Iya. Berarti Iya. Oh ya Kak, boleh ceritain nggak sih dari awal terjun kakak ke dunia panahan itu? Sama rintangan-rintangannya ya. Iya, Bener pasti ada siapa tahu juga ada yang mau tahu kan? Ya, siapa tahu Ya. teman-teman semua tuh mau tahu gimana kakak Nah. awalnya. Jadi itu awalnya mama papa aku tuh kayak daftarin gitu tanpa sepengetahuan aku sama sekali. Jadi tiba-tiba nanti kamu hari Sabtu coba panahan ya gitu. Aku kayak hah apaan gitu kan. Terus akhirnya tuh awal-awalnya masih pemula banget kan, masih nggak kenal apa-apa. Terus itu tuh kalau buat busur pemula ya itu tuh namanya barebow, masih pakai kayu. Nah terus tuh aku pindah ke standar bow, standar bow tuh kayak udah full setnya gitulah, udah lumayan lengkap. Nah ya terus ada masalah gitu di klub aku yang lama yang di Jakarta Barat, ada masalah gitu deh. Terus aku pindah ke Pro Archery Club Jakarta Timur. Nah di situ tuh yaudah aku lebih dibina gitulah fisiknya apanya. Terus sempet ada bimbang mau lanjut divisi, lanjut kayak upgrade gitu, mau ke recurve apa ke kompon, jenis busurnya gitu. Iya. Kalau recurve tuh sebenarnya sama kayak si standar bow gini, cuman beda di bahan dasarnya aja. Kalau si standar bow dari kayu kan, kalau si ini dari karbon apa gitu, lupa juga. Nah kalau di kompon tuh gitu deh, kompon juga baru-baru kok di panahan. Nah terus tuh sebenarnya tuh aku cocoknya di kompon kan, tapi mama aku tuh pengennya di recurve, akhirnya dipaksain di recurve, ternyata nggak bisa sama sekali, sampai kena target panik. Oh iya. Target panik tuh kayak kamu nggak bisa ngebidik kuning sama sekali. Kalau lihat ngebidik kuning langsung panik, cemas. Iya, takut gak bisa. Iya ya? gitu. Terus tuh pokoknya di recurve tuh aku bener-bener nggak berkembang sama sekali, udah 2 tahunan nggak berkembang apapun. Menurun gitu ya. Iya, ikut lomba juga nggak pernah menang, apapun nggak pernah menang. Terus ya udah tuh karena lihat nggak pernah berkembang juga, akhirnya aku pindah ke kompon. Ternyata aku berkembangnya di kompon. Oh, sampai sekarang dapat Iya. Tunggu banget. Aduh. Kakak emang pertama kali lomba itu pas di itu Pas yang di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Itu event apa Kak? Iya. Event kayak antar klub Jakarta Barat gitu sih. Masih kecil juga, event kecil. Kakak pernah nggak sih pas lagi mau lomba atau latihan nih, kakak mana? Tapi tuh malah keluar tuh hampir ngenain orang. Oh, kalau di panahan tuh kan emang udah ada safety-nya gitu kan. Jadi kita tuh di kanan kiri belakang tuh ada pagar. Jadi kayak orang tuh nggak bakal mungkin lewat situ. Terus kalau misalnya ada orang yang menyelonong lewat, kita kayak disuruh berhenti dulu nembaknya, minggirin orangnya dulu paling. Takut kena gitu. Mm-mm. Kita ketusuk. Itu berarti langsung kayak minggir. Iya, langsung diteriakin satu klub. Iya. Itu kalau misalnya di tempat itu tuh di panahan itu pakai yang styrofoam, kayak styrofoam atau apa? Pakai apa ya disebutnya tuh kayak bukan bantalan sih, intinya tuh warna hitam. Kayak susah sih jelasinnya. Intinya bukan styrofoam. Kalau styrofoam nggak mungkin bisa, pasti langsung nembus jauh. Langsung nembus. Karena terlalu tipis.
Oh ya Kak, aku boleh nanya nggak sih kalau Kakak lagi lomba nih, kayak perasaan Kakak tuh gimana gitu? Nah, jadi tuh kan sebenarnya deg-degan. Nah, deg-degannya tuh kan kalau dulu tuh aku masih nembak jarak dekat kan, masih 5 meter, 10 meter. Terus tuh kayak kakak-kakak aku tuh udah pada kakak-kakak yang di atas aku udah deg-degan kayak aku bingung dong, kenapa sih deg-degan orang biasa aja gitu kan. Aku baru tahu pas sudah sekarang-sekarang. Kan sekarang-sekarang aku udah nembak jarak jauh juga ya, udah 50 meter, 40 meter. Aku baru tahu deg-degannya tuh kenapa gara-gara ini gitu. Oh, Deg-degannya Karena jarak jauh tuh lebih lebih saingannya lebih ketat deh. oh ketat gitu ya? Banyak yang jago-jago ya Kak? Aduh. Oh ya Kak, boleh ceritain nggak sih pengalaman lucu pas lagi latihan gitu? Oh, pernah banget. Apa tuh? Kepo. ceritain dulu Jadi dong. itu tuh kan kalau di latihan gitu kan jarak 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 masing-masing orang kan beda-beda kan. Ya. Nah, terus tuh kayak aku ngatur lah buat kayak si bantalannya itu, aku atur buat jarak aku sendiri kan. Nah, udah gitu tuh pas lagi ngatur, aku nggak tahu tuh ada lobang sama sekali, aku nggak tahu. Aku lagi dorong-dorong gitu dah. Udah kesandung. Bantalannya jatuh, ketiban bantalan. Tapi bukannya ditolongin ya, diketawain dulu. Aduh. Pelatih aku ngetawain juga. Aduh. Malu banget tuh sih Kak. Lagi rame ya? Ih, rame banget. Tapi untung nggak itu kan kayak nggak kotor. Kotor nggak? Enggak, aman-aman. Enggak. Oh ya Kak, ada nggak sih kenangan pas lomba gitu atau kejadian pas lomba gitu yang Kakak inget sampai sekarang gitu? Ada nggak Kak? Ada banget. Apa Jadi ini kenangan apa nih, yang buruk apa yang baik ya? Yang baik dong. Jadi tuh kan aku sempat ikut lomba nasional gitu kan. Jadi setiap tahun diadainnya sekali nasional. Iya, jadi 2024 sama 2025. 2024 ini di Batam kan, sama 2025 di Kudus. Nah, sumpah itu tuh menurut aku ya tim terbaik, terbanyak kenangan. Terus juga timnya gacor-gacor. Aku bukannya takut sama lawan, takut sama tim aku sendiri. Kakak kalau semisal itu berarti kakak harus keluar kota dulu dong. Iya, naik apa tuh? Kalau ke Batam kemarin naik pesawat, kalau ke Kudus naik mobil, atau enggak kadang bisa bareng-bareng gitu naik bus. Itu dari itunya tempat latihannya. Kalau naik bus. Oh enggak, kalau ikut nasional gitu kan diseleksi dulu kan, siapa yang mau masuk ke kontingen DKI, diseleksi dulu. Oh ya. Tuh. Oh ya Kak, aku mau nanya, kalau pas seleksi di kontingen gitu, apa namanya, susah nggak sih atau gimana ya? Menurut aku sih susah ya, karena kan tahun ini aku masih masuk di U15 kan, under 15 tahun. Ya. Nah, di situ tuh lawannya tuh bener-bener gacor-gacor banget. Terus masih 40 meter juga kan. Terus mereka juga kadang latihannya lebih dari aku. Jadi mereka jadi si lawan aku ini udah nembak kompon lebih lama daripada aku. Jadi lebih berpengalaman gitu. Jam terbangnya udah lebih banyak ya. Oh ya Kak, pas selama latihan nih, ada nggak sih kayak teknik atau apa gitu yang menurut Kakak susah gitu? Iya, kan kakak begini ya mana? Mana tuh pakai kanan atau gini? Kalau buat ini kan buat si megang busur gitu kan. Oh, kiri. Iya. Kiri. Ya, Kiri. sebenarnya tuh kadang tuh kayak aku dikasih tahu nih teknik aku sama pelatih. Tapi otak aku sama tangan aku nggak sinkron. Jadinya ngelakuin si tekniknya itu kayak susah banget gitu. Tekniknya tuh dari kayak gimana? Di kuping lepasnya. Enggak, maksudnya kan narik tuh. Gimana? Itu dilepasnya tuh pas di sini apa pas? Karena ada orang katanya kalau narik tuh harus dikeginin dulu. Nah iya, jadi kalau kita narik itu tuh kan anchor atau enggak, kalau aku ya divisi aku, kalau kita tuh tangan kanan kita di sini. Ini tuh bener nggak boleh berubah. Kamu bergerak di sini aja itu udah beda banget, perkenannya udah jauh. Berarti itu juga pengurangan poin nggak kalau kayak gitu?
kalau Hmm. misalnya berubah? Sebenarnya kalau lagi lomba ya, kita tuh nggak ngeliat teknik siapa yang lebih bagus, teknik siapa yang jelek, enggak. Kita kayak ngeliat poinnya gitu. Poin. Mm-mm. Kena Dari tembakannya. Iya, kena. sasarannya. Iya. Oke. Kalau teknik yang kakak paling suka tuh apa sih? Teknik apa gitu Iya. di panahan? Menurut aku teknik yang paling aku suka, terus kayak ngeliatnya enak banget tuh pas kita ngelepas si busur itu, kayak ngerilis gitu deh bahasanya. Oh, nggak ada. Kayak estetik. Ini nggak mau di-spill dulu nih Kansa. Oh iya. Aku mau penasaran nih medalinya banyak banget nih guys. Iya. Tuh. Ada yang emas. Oh ya kalau boleh ini Aduh takut. Diri. Ini pas kejuaraan apa kak? Itu Atau event apa? Ini. itu kayaknya ada 2 deh. Ini ambil. Iya ada. bareng. Oh bareng sorry. Ini tuh waktu event Oke, guys. Jakarta Series. Jadi di event Jakarta Series itu sekalian juga seleksi ke Jurnas Junior tahun ini. Jurnas ini. Nih terus ini ada apa lagi nih Bill? Ini nih. Yang mana? Kayaknya masih hangat deh yang ini guys. Nih. Masih hangat banget dong. Ini boleh jelasin kak ini apa? Itu kemarin minggu kemarin, aku lupa tanggal berapa, menang Porprov juara 2 eliminasi individu. Prof Jakarta. Individu 50 meter. 20 meter. Udah hampir serumah nggak? Nggak tahu deh. Kalau ini apa kak? Kalau ini waktu Ada 2. Kementerian Budaya itu tuh Oh kan. di Bogor. Sebenarnya ini tuh eventnya buat seleksi atlet Jawa Barat. Cuman ya udah aku iseng-iseng aja ikut. Ini sama. Terus gimana kak? Ini? Bahasa di situ. Kalau ini ke Jurnas Junior Kudus yang tahun ini. Oh yang kemarin ya kak. Ini gimana sih bisa dapat perak kayak gini? Ceritain. Iya. Betul banget nih. Kita kepo banget ya. Kepo nggak sih? Teman-teman juga pasti kepo. Jadi tuh itu kan aku ngewakilin Jakarta Barat. Nah pokoknya ada seleksi-seleksi gitu. Terus aku ada latihan di Jakarta Barat. Nah pas lombanya ini aku tuh kayak ngegendong tim aku. Bahkan ngegendong aja nggak cukup. Oh my god. Makanya pas di Bergu, kan harusnya Bergu. Nah Bergu nggak dapat gara-gara temen aku gitu. Dah terus di situ aku ngelawan. Kalau di divisi aku putri ada 13 tapi itu udah dari kota, atlet terbaik dari kotanya masing-masing. Jadi skornya udah parah gacor kan. Iya. Terus tuh kayak bahkan pelatih dari klub aku sendiri udah ngomong kayak, Nafa, namanya Kak Feb ya. Kak Feb tahu Bergu sama mix team kamu tuh nggak banget. Jadi kamu fokus di individu. Dalam hati aku juga kayak, iya nih kalau ini aku nggak dapet, aku nggak bawa pulang medali sama sekali. Terus tuh masuk kan semifinal. Itu semifinal kan perebutan masuk final emas sama perunggu ya. Itu tuh aku bener-bener dikeroyok Jaktim. Aku Jakbar sendiri, 3-3-nya Jakarta Timur. Oh iya. Iya. Itu berapa orang tuh saingannya? Kan itu udah di semifinal ya. Kalau Iya. semifinal tuh udah tinggal 4 orang. 4 orang semifinal. Kalau yang sebelumnya banyak Jadi kita kayak diadu dulu. diadu. Oh berarti ini adu-adu terus langsung. Iya. Nah terus tuh kan aku Jakarta Barat sendiri, 3-3-nya Jakarta Timur semua kan. Nah kebetulan tuh pas selawan si Jakarta Timur ini, ya aku menang lah gitu. Terus pas udah masuk final emas, ketemu Jakarta Timur lagi. Jakarta Timur. Sini Jakarta Timur. Iya. Mana-mana Jakarta Timur. Aduh, pusing banget tuh. Untungnya Jakarta Barat menang. Ya kan? Iya, jadi udah diwakilin sama Kanafa. Siapa tahu nanti ada penerusnya Kansa. beda bidang. Enggak, maksudnya penerus Kanafa. Aku dengernya Kansa sama Enggak. Oh ya kak, ada idola kakak nggak sih di panahan? Ada banget. Siapa tuh? Siapa? Spill. Sebenarnya tuh aku idola. Jadi tuh waktu itu aku ikut lomba internasional kan. Pokoknya aku di lomba itu aduan ketemu namanya atlet dari Jawa Tengah. Oh, iya, Itu tuh aku udah nggak idolain dia dari sebelum dia masuk ke tim nasional Indonesia. Oh, udah masuk tim nasional. Iya. Timnas ya? Mm-mm. Oh my god, aku mau deh. Kakak mau nggak? Iya, kakak ada kepikiran mau ke sana enggak? Mau banget dong. Siapa sih yang nggak mau? Iya. Berarti kakak lagi ngusahain ke sana. Apa kemana dulu? Nggak sih, belum. Kalau NIT itu baru
impian aja. Ya. Nanti pelan-pelan. Iya. Ini selama 1 tahun dapat ini. Ini semua Iya, Setahun. ini 1 tahun, nggak beda tahun. Oke. tahun ini 2025. Tepuk tangan dulu gak sih Kansa? Tepuk tangan dulu nih buat dong. Kanava ya. Iya, ini banyak banget Cewek. nih. Keren banget. Aduh, malu. Tadi pas aku lihat nih ya, aduh aku insecure banget. Banyak Pas banget. Kanava datang bunyi kring. Ini jadi inian tas Jadi gantungan kunci itu nanti. gantungan kunci. Kak, kasih tips dong buat teman-teman semua nih yang nonton, gimana sih supaya disiplin kayak latihan, terus Ngatur waktunya ngatur ya. waktunya, terus Karena masih sekolah juga sekolah kan. juga pasti jadwalnya pasti itu ya, Sibuk banget. sibuk Seru banget. banget. Nah, jadi tuh tipsnya ya kalian tuh lawan aja rasa malas kalian. Kalau diri kalian males, ya gimana caranya mau disiplin gitu kan? Terus juga rajin aja sih latihannya. Kan prestasi nggak harus dari akademik kan, Iya. bisa juga dari non akademik. Nah, kalian juga mungkin kalau berbidang nggak di non akademik, kalian bisa fokusin di situ. Tapi ya diimbangin juga sama sekolah lah. Sekolah juga penting. Terus juga adab ke pelatih harus wajib nomor 1. Iya, betul. Banget. Karena dari adab itu bisa ngaruh ke latihan kita juga. Betul. Kak, kalau misalnya kakak nih kayak lagi macet nih perjalanan, itu ada konsekuensinya nggak sih? Kalau telat. Iya, betul. Nah, ada banget. Jadi tuh kalau aku sih belum kena ya, tapi kalau ada sih yang udah beberapa kena. Jadi tuh kalau misalnya kan kita mulai latihan Sabtu Minggu tuh jam 7 ya. Iya. Jadi tuh jam 7 paling enggak kalau ada apapun tuh kayak kabarin lah di grup kabarin. Kalau nggak ngabarin ataupun telat 1 menit tuh kalian udah nggak boleh ikut latihan, balik aja ke rumah. Pulang gitu, aduh. Ngeri banget konsekuensinya. Oh ya Kak, menurut Kakak gimana nih podcast kita? Tempatnya. Seru banget, nyaman banget, seru, adem banget. Kakak seneng nggak sih diundang ke podcast kita? Seneng banget dong. Ada manfaatnya nggak sih Kak dari podcast kita yang dari tadi kita omongin nih? Ada sih, jadi kayak buat kalian yang mau nonton podcast ini, mungkin manfaatnya kayak bisa terinspirasi aja dari kita, jadi lebih semangat lagi buat ngejar prestasinya. Oke. Karena prestasi bukan dari nilai doang. Betul. Prestasi juga bukan dari akademik juga guys. Jadi Iya. dari non akademik juga bisa. Nilai sikap juga Ya, kan. sikap adab. Ada sopan santun. Oke Kak Nava, makasih ya udah mau diundang. Sama-sama. Kejar ini. Hari ini ada latihan gak Kak? Hari ini sih enggak ya. Ya, Enggak berarti aman. Aman. Makasih ya Kak Nava udah mau datang ke podcast 127. Sama-sama. Oh ya, makasih juga buat teman-teman semua yang udah setia nontonin podcast 127. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.